itu yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Masih muslimin rahimahullah. Di samping puasa fisik tadi, kita harus juga menjaga hati kita. Karena hati ini adalah sumber penyakit. Maksudnya tidak boleh kita berusaha kepada orang lain, tidak boleh membicarakan orang lain, tidak boleh ujub dan tidak boleh sombong. Ini yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian keutamaan bulan puasa itu menurut Rasulullah SAW ada beberapa poin. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ketika kita melaksanakan puasa secara ikhlas, baik itu lahir maupun batin, maka tentunya yang kita harapkan adalah takwa. Hasil dari puasa kita tersebut menjadikan kita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan penghapus dosa. Di sini tempatnya kita beristighfar, kemudian bermusahabah, introspeksi diri. Sudah berapa banyak doa yang kita lakukan selama ini 1 tahun mundur ke belakang. Kalau kita melihat bahwasanya kita dalam 1 tahun ini banyak melakukan dosa, mari kita melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan taubat dan nasuha. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan penghapus dosa. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa lagi kata Rasulullah? Semua pahala yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan ini, baik itu sholat, puasa misalnya, ataupun pekerjaan-pekerjaan sunnah lainnya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ibadah. Misalnya kita berzakat, infak, maka menurut Rasulullah SAW, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Contoh misalnya, ketika kita berinfak malah ini 1000, kalaulah 700 kali lipat kata Rasulullah, maka yang kita infakkan pada malam ini adalah 700.000 rupiah. Makanya kesempatan ini pada bulan suci Ramadan ini, mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, mari kita memperbanyak amal ibadah kita, infak ataupun sedekah. Kemudian yang berikutnya adalah sehat jasmani. Kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, bahwasanya ketika kita berpuasa mulai fajar sampai tenggelamnya matahari, ada 12 jam misalnya, maka yang selama ini perut kita ataupun lambung kita tidak pernah berhenti untuk melaksanakan tugasnya atau meminum semua makanan, maka pada saat bulan puasa tersebut lambung kita diharuskan beristirahat. Maka efek menjadi kesehatan oleh para dokter, yang pertama itu dapat menurunkan berat badan. Karena apa? Terjadi defisit kalori. Kalau biasanya kita 1 hari 1 malam itu bermakan 3 kali sehari, pagi misalnya, siang dan malam hari. Lantas pada saat kita melaksanakan bulan puasa suci Ramadan, maka yang dilakukan adalah pada saat berbuka dan pada saat nanti sahur, maka kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh akan berkurang. Di saat itulah, karena kalori yang berkumpul di dalam tubuh kita ini akan berkurang dengan sendirinya, karena asupan yang kita masukkan kalori dalam tubuh akan berkurang. Sehingga kalau kita timbang berat badan kita selepas kita melaksanakan puasa sebanyak 30 hari, mudah-mudahan berat tubuh kita akan turun. Tapi sebaliknya, setelah kita selesai melaksanakan bulan puasa, maka berat tubuh kita akan naik kembali. Oleh karena itu, orang yang berpenyakit mah pada saat bulan puasa itu akan mahnya tidak akan kambuh. Inilah kalau kita tinjau dari kesehatan. Kemudian berikutnya adalah pintu surga dibuka. Oleh karena di malam bulan suci Ramadan ini mulai tanggal 1 sampai 30 Ramadan, pintu surga itu dibuka, artinya dengan banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat tarawih, kemudian tilawatil Al-Quran,
kemudian ibadah-ibadah lainnya, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya, maka pintu surga akan dibuka. Dan sebaliknya, bagi kita kaum muslimin dan muslimat, pada saat bulan puasa ini, jangan sampai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya banyak umatnya yang ketika melaksanakan bulan suci Ramadan itu berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kita puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga hati kita, mari kita jaga penglihatan kita, pendengaran kita, mata kita, semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masih orang muslimin yang dirahmati Allah, demikian kiranya kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita ambil maknanya untuk kita laksanakan untuk kedepannya. Semoga kita mendapat hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.